Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Nama saya Muhammad Farisal Tanuki. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan ilmu dalam filsafat. Nah, perkembangan ilmu itu adalah suatu masalah atau perenungan filsafat ilmu untuk memecahkan suatu masalah-masalah ya, tentang hakikatnya, tentang perkembangan ilmu tersebut, tentang kegunaan ilmu tersebut gitu. Nah, berbicara tentang perkembangan ilmu, kita itu tidak hanya untuk mengetahui hakikat ilmu tersebut atau juga bagaimana ilmu tersebut memiliki nilai, dan juga ilmu tersebut apakah akan bermanfaat bagi manusia gitu. Dan juga dari 3 teori ini para ilmuwan itu mulai mengembangkan namanya mencari tahu tentang perkembangan ilmu tersebut gitu. Nah, pada abad di sini ada masa rentang atau jarak tentang perkembangan ilmu, yaitu yang pertama ada pada zaman pra-Yunani, zaman Yunani, terus pada zaman kontemporer, dan zaman-zaman lainnya. Nah, yang pertama itu saya akan membahas tentang namanya zaman pra-Yunani. Nah, pada zaman ini yang terjadi pada 200 tahun sebelum Masehi. Nah, pada zaman ini pada zaman pra-Yunani itu mereka percaya akan namanya mitos-mitos. Jadi mereka itu percaya akan namanya mitos-mitos. Nah, pada abad ke-7 sebelum Masehi di Yunani muncul kepercayaan baru yang disebut dengan polis. Nah, polis itu berarti negara-negara secara administratif dan konstitusional mempunyai otonomi dan bisa mengatur kehidupan warga negaranya untuk menerima unsur-unsur baru dan benar. Nah, pada abad ke-7 ini atau pada masa kepercayaan polis, nah, jadi mereka itu, masyarakat itu ya diatur oleh peraturan negara. Nah, peraturan negara yang mempunyai otonomi dan bisa mengatur kehidupan manusia tersebut gitu. Oleh karena itu mulai tercipta kesempatan berdiskusi di pusat polis yang disebut dengan agor. Jadi pusat polis itu disebut agor. Nah, mereka di situ mengadakan diskusi. Nah, kondisi ini menjadikan metodologi tradisional mulai kehilangan wibawanya. Nah, jadi pada masa ini mereka itu yang namanya percaya pada abad ke-7 ini nih, pada abad ke-7 pra Yunani, pada abad ke-7 pas masuknya si kepercayaan polis. Nah, yang metodologi tentang tradisional itu ya mulai hilang gitu, mulai sudah tidak percaya akan namanya mitologi atau mitos-mitos. Nah, terus pada zaman Yunani. Nah, pada zaman Yunani itu pada abad ke-9 sebelum Masehi atau pada tahun 700 sebelum Masehi, di Yunani, Sophia, nah, diberi kebijaksanaan atau juga berarti kecukupan kota filosof mula-mula dikemukakan dan dipergunakan oleh Heraklitos. Nah, pada zaman Yunani ini nih, pada 700 sebelum Masehi, nah, Sophia itu diartikan ya kebijaksanaan. Nah, orang pertama yang menggunakan kata filosof ini yaitu si Heraklitos pada tahun 540 sampai 480 sebelum Masehi. Nah, dan kata-kata filosof ini pertama dipakai itu oleh Pythagoras. Nah, filosofia itu adalah hasil dari perbuatan yang disebut filosofies. Nah,
Dan kata filosof adalah orang yang melakukan filosofien. Jadi orang yang eh, melakukan filosofien itu disebut filosofos. Disebut filosofos. Nah, ya, filosofos. Nah, dari kata-kata filosofia. Jadi filosofos ini berasal dari kata filosofia. Nah, dan nantinya kata filosofia ini akan muncul kata-kata Sofia yang baru. Nah, seperti di Belanda, Jerman, Prancis itu memakai kata filosofi. Dan sedangkan di negara Inggris itu filosofi ya. Dan di negara Indonesia kita menggunakan kata filosofos ini dengan filsafat atau falsafat. Nah, mencintai kebenaran atau pengetahuan adalah awal permulaan manusia itu menggunakan daya pikir sehingga dia mampu membedakan mana yang real dan mana yang ilusi. Nah, jadi kalau misalkan kita itu cinta atau cinta akan sesuatu itu pasti manusia tersebut akan lebih suka. Misalkan dia itu suka atau cinta pelajaran matematika. Nah, dengan dia mencintai pelajaran matematika ini, maka dia itu pasti pemikirannya itu akan terbuka, tidak tertutup lah. Namanya orang udah cinta gimana ya. Nah, pada zaman ini mempunyai ciri-ciri. Yang pertama itu setiap orang memiliki kebebasan mengungkapkan ide. Jadi setiap orang itu bebas mengungkapkan idenya, mau pemikiran gimana, yang penting ya dia itu setiap manusia itu ya bebas pokoknya untuk berpikir. Terus masyarakat tidak mempercayai akan mitos-mitos. Nah, pada zaman ini masyarakat itu sudah tidak lagi mempercayai akan mitos-mitos. Terus masyarakat juga tidak menerima pengalaman yang didasari pada sikap menerima begitu saja, tetapi pada sikap yang menyelidiki secara kritis. Nah, jadi masyarakat pada zaman ini nih, pada zaman Yunani itu, mereka itu tidak menerima suatu pengalaman dari seseorang. Misalkan nih seorang ini nih berkata gini-gini dari pengalaman dia. Nah, mereka itu tidak percaya, tapi mereka itu maunya itu menyelidiki. Nah, apakah benar nih orang tersebut ini berkata seperti ini dengan benar gitu. Makanya masyarakat itu pada zaman ini nggak percaya. Mereka itu ya lebih, kalau misalkan orang berkata ini ya maka si masyarakat ini nih akan mencari dengan pemikirannya kritis. Pokoknya dia itu akan mencari gitu, dan akan kebenaran tersebut gitu. Terus pada zaman ini banyak melahirkan para filosof. Yang pertama itu ada Thales. Beliau itu berpendapat bahwasanya unsur utama alam semesta itu air, karena setiap makhluk hidup di muka bumi ini atau di alam semesta ini ya mereka itu butuh air. Yang kedua itu ada filosof Anaximandos. Nah, Anaximandos ini berpendapat dengan konsepnya arke itu ya asal segala sesuatu. Jadi asal segala sesuatu itu ya terbatas, pasti akan habis lah, nggak mungkin nggak akan habis gitu. Disebut juga, jadi menurut filosof Anaximandos ini, beliau itu konsep filsafatnya itu segala sesuatu itu tidak terbatas. Nah, jadi pendapat bukannya tidak terbatas, bukannya akan habis ya, tapi menurut beliau itu bahwasanya segala sesuatu itu tidak terbatas atau abadi, semuanya itu abadi.
nggak ada namanya ada akhir, segala tidak ada. Terus Anaximenes, nah beliau itu lebih muda dari Anaximandos. Nah, beliau itu berpendapat asas pertama dari segala sesuatu itu adalah udara. Nah, karena udara itu melingkup segala yang ada, jadi setiap celah pun itu pasti ada udaranya gitu. Terus pada periode filsafat Yunani ini, pada zaman Yunani ini itu disebut dengan periode sangat penting dalam sejarah peradaban manusia. Nah, kenapa? Karena ini terjadi perubahan pola pikir manusia dari mitosentris menjadi logosentris. Jadi dari pemikiran mitos menjadi secara logis, secara real gitu. Nah, filosof alam juga bukan filosof alam. Jadi pada masa zaman Yunani ini ada tuh disebut dengan seperti tadi tuh ada Thales, terus Anaximandos, terus Anaximenes. Nah, beliau-beliau ini disebut juga filosof alam. Nah, filosof alam juga disebut dengan filosof pra-Sokrates. Setelah Sokrates itu nih, setelah Sokrates, jadi sebelum Sokrates itu disebut filosof alam. Nah, itu yang tadi orang-orang filosof-filosofnya itu ya Thales, Anaximenes, Anaximenes. Nah, terus setelah filosof alam itu pra Sokrates. Nah, setelah Sokrates yaitu filosof pasca Sokrates. Nah, jadi setelah pokoknya setelah filosof alam ini atau disebut filosof pasca Sokrates itu tidak hanya mengkaji tentang alam semesta, tetapi juga manusia dan perilaku manusia tersebut. Tokoh filosof alam, ya, tadi kan udah disebutin tuh. Terus ada lagi seperti Heraklitos, Parmenides, tuh. Terus juga Anaximandros, terus juga Thales. Nah, mereka-mereka itu tuh yang tadi saya sebutkan itu termasuk filosof alam. Maksud dari kan di sini ada berpendapat, ya kan? Ada pendapatnya Parmenides. Nah, beliau itu berpendapat bahwasanya orang yang bisa mengemukakan bahwa yang ada itu tidak ada, terus juga ada orang yang dapat mengemukakan bahwa yang ada itu serentak ada. Nah, orang yang dapat menguat bahwa yang ada itu serentak ada dan serentak tidak ada. Nah, jadi maksud pendapat beliau ini yang tidak ada itu ya udahlah, jangan dipikirin lagi. Yang udah ada yang misalkan ilusi-ilusi atau mitos-mitos yang emang padahal memang kagak ada tapi diada-adain gitu, sebenarnya mah ya nggak usah gitu. Yang kedua ini bahwasanya orang yang dapat mengemukakan bahwa yang ada itu serentak ada dan serentak tidak ada. Nah, jadi maksudnya itu ini nih udah real, udah ada, yang udah ada. Nah, jangan disebut tidak ada. Dan juga kalau misalkan tidak ada, ya udah ya pasti udah, ya udah nggak usah dipikirin gitu, maksudnya udah nggak usah lah, itu memang udah nggak ada, kenapa makanya dipikir-pikir segala gitu. Nah, terus setelah berakhirnya masa filosof alam, nah lalu bertransisi nih ke penelitian menjurus pada manusia, karena filosof alam ini tidak memuaskan lah dalam segi memunculkan dalam segi jawaban-jawaban itu ya tidak memuaskan, maka timbullah kaum sofis. Nah, kaum sofis ini apa? Kaum yang berpendapat bahwa manusia adalah ukuran kebenaran gitu. Jadi manusia itu sebagai tolak ukur suatu kebenaran gitu. Makanya dari kasus alam itu, dari filosof alam itu kurang akan jawaban tentang alam semesta ini,
Ya udah akhirnya muncullah kaum sofis. Sofis ini ya orang yang berpendapat bahwasanya manusia adalah ukuran suatu kebenaran. Nah, tokoh utama dari kaum sofis ini ya Pitagoras. Beliaulah orang atau tokoh utama dari kaum sofis. Terus ada zaman Renaissance. Zaman Renaissance itu adalah era pada era ini ya. Pada era ini ditandai dengan kebangkitan pemikiran bebas dan dogma-dogma agama. Dari zaman kebudayaan berubah ke zaman modern. Jadi pada zaman Renaissance mereka itu berpikir secara bebas, pokoknya berpikir itu dibebaskan, dan juga dogma-dogma agama itu ya sudah mulai ada gitu, pendapat-pendapat agama. Dan juga pada dari zaman yang kuno menuju zaman yang ke modern gitu. Pada zaman Renaissance ini ada tokoh-tokoh yang terkenal, yaitu Copernicus, Kepler, dan Galileo Galilei. Nah, kegiatan ilmiah pada zaman ini itu yang pertama itu ada pengamatan atau observasi, terus ada eliminasi yaitu pengkiraan, terus prediksi pengalaman, terus measurement pengukuran, dan juga eksperimen. Nah, jadi pada zaman ini mereka itu dalam meneliti atau ingin berpendapat, mereka itu melakukan namanya observasi, terus eliminasi, prediksi, measurement, terus juga eksperimen. Nah gitu pada zaman ini. Nah pada zaman ini juga orang-orang barat itu berpikir secara baru atau secara berangsur-angsur lah. Yang kan tadinya kan diatur oleh otoritas gereja. Nah pada zaman ini otoritas gereja itu ya sudah tidak berlaku, maka mulailah masuk pemikiran-pemikiran secara bebas gitu. Jadi pada zaman ini masyarakat itu dibebaskan dalam berpikir, tidak ada kaitannya lagi dengan otoritas kekuasaan gereja gitu. Nah terus di sini juga dalam pemikiran barat ini, kebenaran filsafat dan ilmu pemikiran yang dapat dikemukakan itu, yang tadi tuh pemikiran yang dibebaskan itu orang-orang barat tuh sudah tidak pemikiran yang diatur oleh otoriter kekuasaan gereja. Nah di sini ada pemikiran yang dapat dikemukakan atau pemikiran yang bagus lah pada zaman ini nih. Yang pertama, pokoknya pemikiran itu sudah tidak ada lagi kaitannya dengan otoritas kekuasaan gereja. Yang pertama ada Nicolaus Copernicus. Nah, pada tahun 1473 sampai 1543. Nah, beliau itu adalah seorang tokoh gereja ortodok yang mengemukakan bahwasanya matahari itu berada di pusat jagat raya dan bumi itu memiliki dua macam gerakan, yaitu perputaran sehari-hari pada porosnya dan juga gerakan tahunan mengelilingi matahari. Jadi beliau itu berpendapat bahwasanya pusat jagat raya itu adalah matahari dan bumi itu memiliki dua macam gerakan. Nah pertama itu ada gerakan berputar. Berputar itu ya pada setiap hari itu berputar dan pada poros. Nah dan juga gerakan tahunan yang kedua itu yaitu mengelilingi matahari. Jadi matahari itu mengelilingi matahari, jadi bumi itu mengelilingi matahari. Nah sedangkan menurut gereja, menurut otoritas penguasa gereja, pendapat beliau itu salah. Yang benar itu
tiap siang dan malam itu kita melihat semua mengelilingi bumi seperti matahari, tata surya, semua itu mengelilingi bumi. Jadi bumi itu sebagai pusat tata surya gitu. Kalau menurut otoriter penguasa agama, penguasa gereja. Yang kedua ada Francis Bacon. Nah, Francis Bacon ini berpendapat bahwasanya knowledge is power, atau pengetahuan adalah kekuasaan. Nah, jadi ada 3 contoh yang membuktikan pendapat bahwasanya kekuatan itu adalah kekuasaan. Nah, yang pertama itu ada mesin menghasilkan kemenangan dan perang modern. Jadi orang yang berperang dengan mesin atau alat yang sudah modern, nah berarti pendapat the power of knowledge is power itu ya benar, pengetahuan adalah kekuatan. Kan mesin kan dibuat oleh pengetahuan manusia. Nah, dari pengetahuan ini dibuatlah mesin. Dengan mesin ini menjadi bahan perang lalu menang. Nah, berarti pengetahuan itu benar kan? Pengetahuan the knowledge is power gitu. Terus ada kompas memungkinkan manusia mengarungi lautan. Nah, jadi dengan kompas, ya kompas ini kan bikinan manusia kan, akal pikir manusia kan, benar itu. Terus ada percetakan mempercepat penyebaran ilmu. Nah, kayak buku-buku dan lain sebagainya yang media cetak, itu semuanya itu ya benar mempercepat penyebaran ilmu, ya benar. Berarti pendapat Francis Bacon ini berpendapat bahwa saya the power knowledge is power, berarti itu benar seperti itu. Nah, yang tokoh yang terkenal pada zaman ini yang pertama ada Kepler. Nah, dia itu seorang penemu konsep hukum pergerakan planet dengan orbitnya berbentuk elips. Terus Galileo Galilei, nah, beliau itu penemu lintas peluru. Terus juga beliau itu penemu hukum pergerakan. Beliau juga penemu tata bulan planet Jupiter. Nah, terus zaman modern. Nah, zaman modern ini ditandai dengan penemuan dalam bidang ilmiah. Nah, Slamet dan Imam Santoso berpendapat bahwa ada 3 sumber kemajuan. Nah, berarti zaman modern ini adalah pada zaman modern berarti pada zaman modern ini adalah zaman dimana pemikiran atau manusia itu untuk maju gitu. Pokoknya zaman ini maju aja, zaman modern itu zaman udah maju pokoknya, bukan hal-hal mistik lagi. Dan juga di sini beliau berpendapat Slamet dan Imam Santoso berpendapat bahwa ada 3 sumber kemajuan. Nah, yang pertama itu adalah hubungan Islam dan semenanjung liberal dengan negara Prancis. Nah, para pendeta Prancis banyak yang belajar di Spanyol. Berarti kan pada zaman modern itu manusia itu udah bisa keluar negeri, udah bisa kemana-mana lah gitu. Terus ada namanya perang salib. Perang salib ini terulang sebanyak 6 kali. Dan Eropa juga menyadari bahwasanya Islam itu sudah maju. Jadi pada perang salib terjadi 6 kali nih, terjadi 6 kali perang. Islam tuh kalah, ya kan? Nah, pas perang ke-6 ini Islam itu menang. Berarti kan Islam itu sudah mulai berpikir atau menyusun taktik atau sudah menyiapkan senjata-senjata untuk mengalahkan Eropa gitu. Terus ada jatuhnya Istanbul ke tangan Turki gitu. Jatuhnya Istanbul ke tangan Turki, di situ kan pada zaman itu ya udah canggih alat ininya. Terus tokoh yang terkenal pada zaman ini adalah René Descartes.
yang menjadikan landasan berpikir dalam ilmu pengetahuan modern. Nah, beliau itu René Descartes itu sebagai landasan berpikir dalam ilmu pengetahuan modern. Nah, menurut beliau langkah berpikir menurut René Descartes itu yang pertama, tidak menerima apapun sebagai hal yang benar kecuali kalau orang tersebut meyakini gitu. Jadi jangan menerima segala hal, jadi jangan menerima suatu masukan kalau misalkan kalau kalian sendiri itu tidak percaya gitu akan masukan tersebut. Ya kalau misalnya percaya ya silahkan gitu. Terus kedua ada memilih masalah menjadi bagian kecil untuk mempermudah penyelesaian. Jadi dalam memecahkan masalah itu kita itu harus berangsur-angsur lah, jangan langsung kita punya masalah dipikirin aja tapi nggak dilaksanakan gitu, pelan-pelan, dikit-dikit gitu. Terus berpikir runtut dengan mulai dari satu hal yang sederhana ke hal yang paling rumit. Jadi kita itu jangan berpikir selalu sederhana lah, tapi berpikirlah dengan rumit juga agar pengetahuan kita itu lebih keasah lagi gitu. Terus perincian yang lengkap dan pemeriksaan penyeluruhan supaya tidak ada yang terlupakan. Jadi segala sesuatu ilmu pengetahuan itu kita itu harus memperinci dengan lengkap dan juga harus melakukan riset atau penelitian supaya tidak terlupakan. Jadi kita melakukan riset terus melakukan perincian lalu dicatat agar kita itu tidak lupa gitu dengan ilmu pengetahuan tersebut. Terus yang kedua, terus di sini ada lagi tokoh yang menjadi tokoh yang terkenal pada zaman modern ini, yaitu ada Isaac Newton. Isaac Newton itu mempunyai karya yang pertama ada teori gravitasi itu yang buah jatuh dari pohon, terus mengembangkan perhitungan kalkulus, itu memperkembangkannya. Terus optika beliau juga Isaac Newton. Terus yang ketiga ada Gottfried Wilhelm ya. Nah, karyanya itu bilangan biner, notasi kalkulus, tuh yang gambar kayak gini tuh, notasi kalkulus. Yang gambar kayak gini itu disebut integral dx per y, dy per dx itu untuk diferensial. Nah, terus karya beliau selanjutnya mengubah persamaan linear ke dalam bentuk matriks itu. Terus yang terakhir ada zaman kontemporer. Nah, pada zaman kontemporer ini ilmu fisika menempati kedudukan yang penting gitu. Pada zaman kontemporer ini fisika yang lebih berkedudukan sebagai ilmu yang paling penting gitu menurut Roth. Nah, terus fisika juga dipandang sebagai dasar ilmu pengetahuan yang subjek materinya mengandung unsur fundamental, yaitu yang membentuk alam semesta. Jadi dengan ilmu fisika ini kita itu akan mengetahui tentang alam semesta gitu. Dan juga yang fisikawan yang terkenal pada zaman ini adalah Albert Einstein. Albert Einstein ini mengatakan bahwasanya alam itu tidak terhingga besarnya. Jadi alam ini tidak terhingga, tidak ada batasnya, tetapi juga tidak berubah status totalitasnya atau bersifat statis dari waktu ke waktu. Jadi Albert Einstein ini berpendapat bahwasanya alam itu tak terhingga, luasnya itu ya tidak bisa diukur, tidak bisa dihitung, luasnya itu ya tidak diketahui gitu. Tapi juga tak terbatas, artinya alam semesta itu kekal abadi selamanya gitu, maksud Albert Einstein ini. Dan juga pada zaman kontemporer ini semua ilmu itu sudah mulai berkembang
Jadi yang namanya pemikiran-pemikiran secara metodologi atau secara mitos yaitu di zaman kontemporer ini ya sudah tidak berlaku gitu, intinya seperti itu. Uh, Intinya pada zaman ini uh, segala ilmu itu ya yang paling terkenal itu ya ilmu teknologi dan informasi itu sudah mulai berkembang pada zaman ini, dan berkembangnya itu sangat pesat, sangat cepat. Dan juga ilmuwan pada zaman ini berpikir itu secara spesifik dan beragam, dan juga menyebabkan ilmu itu lebih bermanfaat. Pada zaman kontemporer ini ilmu itu ya lebih bermanfaat gitu, jadi mengetahui lah akan ilmu-ilmu tersebut, kegunaannya juga kita bakal tahu gitu, seperti itu. Mungkin dicukupkan sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri dan akhirnya wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.